Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kemanusiaan. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Pendidikan Remaja Sebaya, yang kami sayangi sahabat sebaya setanah air. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan. Tunggu dulu, kita kan mau perkenalan. Ingat gak sih kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkanlah kami dari PMR Unit SMP Negeri 1 Kandangan. Nama saya Nela Kila Syekib dan rekan saya Maulidah Rahmah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang new normal. Sebelumnya, kalian pernah mendengar gak sih kata new normal? Mungkin hal itu tidak asing lagi bagi kalian. Nah, untuk sahabat sebaya yang tidak tahu apa itu new normal, kami akan menjelaskan tentang apa itu new normal. Jadi, new normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan normal dan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memerangi COVID dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat grafik ini. Sumbu datar ini adalah waktu dan sumbu tegang ini adalah kasus positif. Nah, sebelum datangnya COVID ke Indonesia, kita beraktivitas dengan normal. Setelah datangnya COVID ke Indonesia, kurva ini semakin meningkat atau naik, yang artinya kasus positif COVID ini semakin banyak. Suatu saat diharapkan dia akan melambat pertambahannya, mencapai titik maksimum di sini. Lalu ia menurun. Kalau kurva ini sudah menurun, artinya pertambahannya makin lama makin kecil. Inilah yang kita sebut dengan new normal, sebab normalnya itu tidak ada COVID. Nah, sebelumnya sahabat sebaya tahu nggak sih apa itu COVID? Jadi, COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang saluran pernapasan, paru-paru, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kira-kira kenapa sih new normal harus diberlakukan di negara kita? Karena pada saat ini, infeksi dan kematian akibat COVID belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. Nah, untuk itu diadakan new normal sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan jika tanpa adanya kebijakan pemerintah, kasus COVID, kemiskinan, dan PHK akan semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun jika tanpa adanya kebijakan pemerintah. Maka dari itu, dilaksanakanlah new normal agar kasus COVID, kemiskinan, dan PHK semakin menurun, dan agar pertumbuhan ekonomi stabil dan meningkat. Nah, sahabat sebaya, ada 6 syarat atau kriteria pemberlakuan new normal sebagai berikut. Yang pertama, negara tersebut sudah terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah terkontrol. Jumlah pasien yang terdeteksi di Indonesia sudah cukup banyak, tapi sesungguhnya belum ada penurunan kasus di Indonesia. Pandemi ini mungkin akan berakhir, tapi virus ini tidak akan pernah hilang. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak. Yang ketiga, mengurangi risiko wabah pada tempat yang berisiko tinggi, seperti fasilitas kesehatan, pemukiman padat, dan rumah lansia. Yang keempat, upaya pencegahan harus diterapkan di tempat kerja, di sekolah, dan tempat umum lain. Misalnya, membatasi jarak, menyediakan fasilitas cuci tangan, dan ETK, higien respirasi. Yang kelima, risiko penyebaran kasus impor dapat dikendalikan. Yang keenam, masyarakat sepenuhnya diedukasi serta ikut berperan dan diberdayakan dalam masa transisi. Kira-kira sahabat sebaya tahu nggak sih apa aja yang harus kita lakukan di era new normal ini? Ada 3 yang harus kita ubah dan kita lakukan. Yap, bener banget, ada 3. A. Ubah perilaku kita agar lebih disiplin, seperti selalu menggunakan masker jika keluar rumah, gunakan masker kain, dan langsung dicuci setelah sekali pakai ya. Yang kedua, membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi.
Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel pada tangan. Yang keempat, membersihkan tempat yang sering dipegang dengan disinfektan. Yang kelima, selalu jaga jarak dan jangan berkumpul di keramaian. Yang keenam, setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. Yang ketujuh, jalani pola hidup sehat dengan olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan pola tidur yang cukup. Yang B, melakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau setelah berinteraksi dengan PDP, pasien dalam pengawasan, ataupun ODP, orang dalam pemantauan. C. Patuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, dari penjelasan tentang new normal tadi, kalian semua sudah tahu kan kenapa new normal itu harus diterapkan. Maka dari itu, kami memohon kepada sahabat sebaya agar selalu tetapkan protokol kesehatan. Kalian pasti rindukan berkumpul dengan teman, bersekolah seperti biasa, dan kegiatan normal lainnya. Sebelum menutup presentasi kali ini, kami ada sebuah pantun nih. Nah, kita coba ya. Macan dan harimau menyantap mangsa. Cakep. Lu ini cakep. Lanjutin dong. Kalau gitu ulang deh. Ya udah, kita ulang nih ya. Macan dan harimau menyantap mangsa. Buaya dan cicak putus ekornya. Jangan lengah, tetap waspada supaya tak terkena virus corona. Kayaknya kita ada lagi deh satu pantun. Oh iya, ada ya? Iya ada. Kita coba yuk. Yuk. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit, baldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pantun kita tadi kan pantun penutup. Kita kan belum minta maaf kepada sahabat sebaya kalau ada salah kata maupun khilaf. Kalau begitu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.